Shalom bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Renita Manurung. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebagian sejarah gereja Indonesia di Sulawesi Tengah. Nah, keadaan umum di daerah Sulawesi Tengah sampai akhir abad ke-19 belum tersentuh oleh pengaruh pemerintah Belanda dan Jending. Penduduk daerah pantai beragama Islam. Orang pedalaman menganut agama asli yaitu Islam. Mereka ini terbagi atas banyak suku besar kecil. Pada zaman itu, orang Belanda biasa menyebut suku-suku ini Toraja sebagai ganti istilah Alfur yang biasa dipakai sebelumnya. Permulaan karya Jending. Setelah menyerahkan sebagian besar pekerjaan di Minahasa kepada GPI, bagi NCG hanya tinggal lapangan kerja di Jawa Timur, maka NCG sempat memberi tanggapan positif atas pendeta GPI di Manado agar memulai pekerjaan di daerah Gorontalo dan Poso. Yang diutus menjadi jendeling pertama di daerah itu ialah A.C. Kriut. Metode Kriut pada waktu itu ada 3. Yang pertama, tidak ada serangan langsung. Dalam banyak hal, Kriut mengikuti metode yang biasa dipakai para pekabar Injil di Indonesia selama abad ke-19. Didirikannya sekolah-sekolah, dipelajarinya bahasa daerah, dibagikannya hadiah kecil pada hari Minggu agar orang-orang tertarik, diberinya pertolongan medis kepada orang yang sakit atau luka-luka. Akan tetapi, dalam metode Kriut terdapat unsur-unsur yang berbeda. Yang paling menonjol yaitu bahwa Kriut tidak menyerang agama asli orang Poso secara langsung. Ia lebih suka memperhatikan keunggulan agama Kristen atas agama asli itu. Nah, metode yang kedua yaitu menyelidiki agama suku. Daripada menyerang secara langsung, Kriut malah mempelajari agama suku orang Poso itu sedalam-dalamnya. Salah satu asas pekerjaannya ialah bahwa pekabar Injil wajib mengenal lingkungan orang yang didekati olehnya dan menanggapinya dengan sungguh-sungguh, sebab Injil tidak merupakan kabar keselamatan belaka yang dapat dibawakan di mana-mana dengan cara yang sama, tidak memerlukan persiapan yang matang. Yang ketiga yaitu pembaptisan berkelompok. Walaupun orang belum masuk Kristen, tetapi lama-lama perkataan Kriut mulai menggugah hati orang di Poso. Ada yang diyakinkan tentang kebenaran agama Kristen, seperti Papai Wunte, kepala suku Tobapeto. Akan tetapi, beliau masih enggan atas tanggung jawab atas kesejahteraan sukunya, sehingga masyarakat Poso itu masih melakukan upacara-upacara yang dituntut oleh adat. Tetapi Kriut menerima sikapnya itu tanpa mendesak supaya ia masuk Kristen. Akhirnya, pada tahun 1909, waktunya sudah genap, Papai Wunte dibaptis bersama 167 orang lain di hari Natal. Perluasan. Gerakan keagamaan Kristen berjalan terus selama tahun-tahun berikut. Dari daerah di sekitar muara Sungai Poso, Jending bergerak maju ke Danau Poso, ke Mori, ke Malili, dan ke Wana. Seluruh daerah itu ditempati 9 orang tenaga pekabar Injil. Didirikanlah jaringan sekolah dan berangsur-angsur seluruh daerah pedalaman Kristen. Pada akhir tahun 1937, orang Kristen di Sulawesi Tengah, yakni di wilayah NCG, di situ berjumlah 40.000 lebih orang. Bidang medis. Sama seperti di setiap daerah PI lainnya, mula-mula pertolongan medis diberikan hanya oleh tokoh jendeling di rumahnya atau dalam perjalanan. Dengan demikian, pengobatan menjadi penunjang dalam upaya mendapatkan kepercayaan rakyat serta mendesak mundur pengaruh agama nenek moyang. Akan tetapi, cara bekerja seperti itu tidak memuaskan seorang jendeling yang ada di Poso, yaitu P. Skurit. Baginya pertolongan medis itu tidak boleh dipandang sebagai usaha menunjang bagi pemberitaan firman semata-mata. Sama halnya di bidang ekonomi, pertentangan yang serupa terjadi dalam hubungan dengan kegiatan Jending. Para jendeling biasa menjual barang keperluan sehari-hari kepada orang banyak,
Pada waktu barang itu masih langka atau mahal, tetapi Scrooge memperluas kegiatan itu dengan jalan mendirikan jaringan toko. Namun toko-toko itu tidak dapat bertahan hanya kalau dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia perdagangan. Alhasil, Jending tidak tampil lagi sebagai wakil kasih Kristus. Nah, Kristen Protestan yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu gereja Protestan di Luwuk. Sejak tahun 1912, pekabaran Injil dilancarkan pula ke daerah-daerah sebelah timur, yaitu suku Mori, tempat mana sudah didirikan beberapa sekolah pemerintah atas usaha seorang pendeta pembantu gereja Protestan di Luwuk. Akhirnya, suku Towona yang pada waktu itu masih sangat terbelakang masuk Kristen juga. Sejarah singkat masuknya Pentakosta ke Sulawesi Tengah. Gereja Pentakosta di Indonesia di Sulawesi Tengah yaitu dimulai dari Kota Poso dengan seorang pegawai pemerintah yang dipindah tugaskan dari Manado, Sulawesi Utara dengan nama A. Polau Pesi pada tahun 1936. Selain sebagai pegawai pemerintah, beliau adalah seorang jemaat yang aktif dalam kegiatan rohani, khususnya aliran Pentakosta. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1940, Tuhan mengutus seorang penginjil dari Minahasa bernama Ever Tengkel ke Ampana. Beliau pun mengadakan ibadah-ibadah yang pada akhirnya menghasilkan jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sampai pada baptisan air. Jiwa-jiwa inilah yang menjadi buah sulung atau bulan kemudian atau jiwa pertama dalam sejarah gereja Protestan Pentakosta Indonesia. Perkenalkan, nama saya Berliana Sinaga. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Renita. 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1940, Tuhan mengutus seorang penginjil dari Minahasa bernama Ever Tengker ke Ampana. Beliau pun mengadakan ibadah-ibadah yang pada akhirnya menghasilkan jiwa-jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sampai pada baptisan air. Jiwa-jiwa inilah yang menjadi buah sunggul atau jiwa pertama dalam sejarah gereja Pentakosta di Indonesia, Sulawesi Tengah. 3 bulan kemudian, pada bulan Mei 1940, menyusul seorang penginjil dari Manado bernama D.L. Messier. Pelayanan semakin maju dengan hadirnya penginjil tersebut. Pada bulan September tahun 1940, datang lagi seorang pendeta bernama Seito Soyen. Beliau juga mengadakan pelayanan dari Ampana sampai Bunta. Dengan usaha pendeta Seito Soyen, dengan resmi GPDI di Sulawesi Tengah berdiri dan diakui yaitu pada tanggal 5 Oktober 1940. Dilihat dari sejarah, awal pelayanan GPDI dimulai dari Poso melalui doa-doa A. Polau Pesi dan ibadah-ibadah yang dilayani oleh pendeta Peter Laluyan. Namun, sidang pengembalaan pertama yang diakui secara resmi di Sulawesi Tengah berada di Ampana dengan gembala pendeta A. Mambo. Sejarah Katolik di Sulawesi Tengah. Perkembangan kekatolikan di Napu dimulai dengan Dr. Sulo dari pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Dr. Sulo meminta tanah kepada gubernur untuk umat Katolik. Gubernur sebenarnya menawarkan hampir ratusan hektar untuk umat Katolik, tapi itu dinilai terlalu luas. Dr. Sulo kemudian meninggal karena tertabrak, katanya. Sejarah umat selanjutnya dilakukan tokoh umat bernama Papa Tito Yohanes Madili. Ia mencari pastor tali bongso di Palu. Ia sebenarnya Katolik, tapi kemudian menjadi anggota gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ia berkerinduan menjadi anggota gereja Katolik lagi, katanya. Kegiatan selama 2 hari di Palu membuahkan hasil. Pastor datang bersama seorang suster Ordo Santa Ursulin. Kemudian ada suster Putri Bunda Hati Kudus yang datang untuk membuat klinik karena ada banyak ibu yang mati melahirkan juga anak-anak yang mati di Alitupu. Kemudian mendapat tanah dan tinggal di situ. Di situ ia membuat pondok tempat berdoa. Pendatang dari Toraja dan orang pribumi datang untuk berdoa di situ. Tokoh penginjil di Sulawesi Tengah, di mana ada Albert Christian Kurit menginjakkan kakinya di pantai selatan Teluk Tomini dekat muara Sungai Poso. Pada saat itu, wilayah pedalaman belum ditempati oleh pemerintah kolonia. Penduduk setempat saat itu tunduk pada kerajaan Islam Luwu di selatan dan 2 kerajaan yang kecil Sigit dan Toyo. Tapi hubungan mereka dengan kerajaan ini terutama dari karakter mitos dan ritual. Beberapa tahun kemudian, Netherlands
Belanda mengirimkan ahli bahasa yaitu Nicolaas Adriaan untuk membantu Cruyff dengan menerjemahkan Alkitab. Mereka meninggalkan jejak mereka pada kerajaan misionaris Belanda di Indonesia selama dekade pertama abad ke-20. Namun, Cruyff berpendapat bahwa serangan langsung pada agama tradisional tidak cukup seperti pendahuluan dari abad ke-19. Dia ingin pesan Injil untuk menembus ke dalam hati orang-orang dan membawa mereka ke pertobatan pribadi. Tapi lebih baik daripada mereka, dia mengerti bahwa untuk menyentuh bagian terdalam dari para pendengarnya, dia harus mengetahui pola yang berlaku dalam pikiran mereka. Jadi dia mulai mempelajari agama dan budaya setempat di beberapa daerah lain di Hindia Belanda dengan intensitas tanpa preseden dalam misi penginjilan yang membuatnya salah satu ahli etnografi terkemuka pada masanya. Dikutip juga oleh para sarjana asing dan membuatnya mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Utrecht pada tahun 1993. Kemudian ada PTNKT. PTNKT adalah misionaris pertama dari Belanda yang memasuki ke wilayah Lore pada awal tahun 1909. Lokasi misi penyebaran agama Kristen di Poso mulai dibagi dan ditentukan. Cruyff memilih di Pendolo, Adriani di Kuku, kemudian Tentana, dan PTNKT di Napu. Setelah sekian tahun di Napu, TNKT kembali ke Poso dan meninggal di Poso. Hingga saat ini makamnya di Poso masih belum diketahui, meskipun ada indikasi di belakang lokasi gereja Kristen Sulawesi Tengah saat ini. Kemudian ada Nicolaas Adriani. Nicolaas Adriani bekerja di Poso dari tahun 1895 hingga 1923. Adriani bersama dengan J.W. Guning berhasil mempengaruhi pandangan Netherlands atau lembaga Alkitab Belanda dan pimpinan Zending di negeri Belanda mengenai pekerjaan para Zending di Hindia Belanda, serta membangkitkan semangat untuk semakin mendukung pekerjaan mereka di Poso. Dalam surat-suratnya, Adriani selalu menyebut daerah yang ditempatinya sebagai Poso, tetapi sebenarnya maksud Adriani adalah Toraja Poso, mengingat saat itu ia memetakan hampir seluruh wilayah Toraja Poso sebagai daerah Toraja. Yang berikutnya ada W.J. Michelson. W.J. Michelson dalam sejarah Poso adalah orang Yang berikutnya ada W.J. Michelson. W.J. Michelson dalam sejarah Poso adalah orang Eropa kedua yang melakukan perjalanan ke Poso setelah J.C.W.D.A. atau Wijik, residen Manado yang melakukannya pada tahun 1865. Perbedaannya hanyalah Michelson melakukannya sampai ke tepi Danau Poso atau Tentena pada masa modern ini. Hasil perjalanan ke Danau Poso ini ditulis khusus oleh Michelson dalam bukunya yang terkenal berjudul Perjalanan W.J. Michelson ke Danau Poso 12-17 Juli 1869. Ini adalah buku orang Eropa di luar buku-buku yang ditulis oleh Cruyff sejak 1892. Saat ini agama Kristen dianut oleh 40.097.807 jiwa di Sulawesi Tengah, membuat Kristen sebagai agama terbesar kedua di Sulawesi Tengah, didahului oleh agama Islam dan diikuti oleh agama Hindu, Katolik, dan Buddha. Jadi, baiklah, kesimpulan yang kami ambil dari makalah kami adalah kami menarik bahwa pekabaran Injil atau sejarah gereja Indonesia di Sulawesi Tengah berawal dari badan Zending, sehingga mereka mengutus Cruyff dan Nicolaas Adriani untuk melakukan pekabaran Injil. Cruyff memakai metode yang biasa dipakai oleh para pekabar Injil di Indonesia selama abad ke-19. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh mereka di samping di daerah tersebut merupakan mayoritas Muslim, sehingga mereka haruslah perlahan-lahan demi kelancaran tujuan mereka, yaitu penyebaran agama Kristen di Sulawesi Tengah. Dan akhirnya misi mereka pun berhasil sehingga adalah agama Kristen di Sulawesi Tengah. Baiklah, sekian dari makalah kami. Shalom dan terima kasih.